Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolesterol dan tensi naik, inilah yang beredar di kalangan masyarakat. Daging terutama kambing selalu menjadi kambing hitam pemicu kolesterol dan darah tinggi. Fenomena ini cukup ironi, karena dari sisi agama, kambing merupakan hewan yang banyak keberkahannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peliharalah oleh kalian kambing, karena di dalamnya terdapat keberkahan. Hadis riwayat Ahmad. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, Allah Ta'ala menjadikan berkah pada kambing. Orang bisa memanfaatkan untuk pakaian, makanan, dan minuman. Dia mudah berkembang biak. Kambing bisa beranak 3 kali dalam 1 tahun, sehingga memberikan ketenangan bagi pemiliknya. Susunya tak hanya bisa menjadi pelepas dahaga, tapi sangat baik bagi kesehatan. Komposisi dan struktur gizi susu kambing sangat mirip dengan ASI, sehingga lebih mudah dicerna dan berbaur dalam tubuh manusia seperti ASI. Itu sebabnya susu kambing merupakan minuman terbaik di dunia setelah ASI, dan memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan manusia. Selain manfaatnya yang sangat banyak, kambing bahkan juga membuat pemiliknya rendah hati dan lembut terhadap orang lain. Barangkali inilah yang menyebabkan mengapa hampir seluruh nabi pernah menjadi pengembala kambing, karena memang mengembalakan kambing itu membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang akan membentuk karakter baik seseorang. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang nabi diutus melainkan dia mengembala kambing. Para sahabat bertanya, apakah juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya, dahulu aku mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, jika keberkahannya begitu banyak dalam kambing, lalu mana mungkin dagingnya berbahaya bagi kesehatan? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam risalahnya menegaskan, agama dibangun di atas dasar berbagai kemaslahatan. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu kecuali padanya terdapat berbagai maslahat yang tidak bisa diketahui semuanya. Hal ini sudah dibuktikan oleh orang-orang di zaman dahulu. Mereka suka makan daging, termasuk daging kambing. Bahkan mereka memakan lemaknya juga. Dikisahkan orang dahulu suka mengambil lemak hewan, kemudian dipotong dadu dan dikeringkan dengan cara dijemur. Bisa disimpan tahan lama. Inilah yang menjadi bekal jika bepergian jauh. Jika ingin dimakan, tinggal dipanaskan atau dioles di permukaan roti, kemudian dimakan. Dari sini kita bisa memahami mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum orang-orang Yahudi karena kesalahan mereka dengan cara tidak boleh makan daging. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar, dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Quran Surat Al-An'am 146. Lalu kenapa di zaman ini kambing selalu menjadi kambing hitam dan selalu dituding sebagai biang penyebab kolesterol dan darah tinggi? Menurut beberapa penelitian, justru daging kambing memiliki kandungan lemak dan kolesterol lebih rendah dibanding daging-daging yang lain. Kandungan lemak kambing rata-rata berkisar 20% lebih rendah daripada daging sapi yang mencapai 25%. Kandungan kolesterolnya pun daging kambing terbilang rendah, hanya 5-39 mg dari 100 gram. Padahal kandungan kolesterol pada daging sapi mencapai 42-78 mg dari 100 gram. Dengan demikian, daging kambing berdasarkan teori memiliki resiko yang lebih rendah dibanding daging-daging yang lain. Jikapun dalam beberapa kasus ternyata membahayakan, bisa saja terjadi.
bukan karena daging kambingnya atau cara mengolahnya menjadi makanan, misalnya memakai bumbu dan minyak yang berlebihan, terlalu lama diolah sehingga vitamin dan kandungan mineralnya hilang. Di samping itu, terlalu berlebihan mengkonsumsi daging saat pesta daging di hari Idul Adha bisa juga memicu penyakit itu. Karena apa saja yang berlebihan pasti akan menjadi racun. Inilah yang ditetapkan dalam ilmu kedokteran modern, bahwa semua zat berpotensi menjadi racun. Tidak ada yang tidak. Dosis dan indikasi yang tepat membedakannya apakah dia racun atau obat. Pola hidup di zaman sekarang yang tidak sehat, makanan tidak sehat, dan gerakan yang kurang juga menjadi faktor penting menumpuknya lemak dan kolesterol, sehingga ada akumulasi sedikit saja kolesterol atau zat lainnya, maka sudah berbahaya. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir, daging kambing itu berkah, tidak berbahaya. Wallahu a'lam.